Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hands-on dari mata kuliah PPM atau pengendalian penjaminan mutu dari kelompok 11 dan materi acceptance sampling. Oke, pada sheet pertama kali ini saya mendapatkan study case tumbler dengan inspection level G3, lot size 1000, AQL 65%, dan jenis pemeriksaan ketat. Nah, langkah pertama adalah membuat rencana sampling dari studi kasus. Diketahui parameter sebesar 1000 unit dengan inspection general 3, acceptance quality limit atau AQL sebesar 6,5%, dan kita menggunakan jenis pemeriksaan ketat. Oke, menggunakan standar ISO 28591, langkah awalnya adalah mencari kode letter pada tabel 1 pertemuan antara lot size 1000 dan level eh, inspection levelnya, dan menghasilkan kode letter K seperti yang bisa kita lihat pada SSP. Ini adalah hasil dari mencari kode letter pada ISO 28591. Oke, karena saya untuk yang pertama single sampling plan atau SSP, pemeriksaan ketat mengacu pada tabel eh, pada tabel yang di sini. Pada baris didapat jumlah sampel atau N sebanyak 125 dengan AQL 6,5, batas penerimaan atau AC adalah 12, dan penolakan RE adalah 13. Nah, sedangkan untuk double plan sampling atau DSP, karena saya menggunakan jenis pemeriksaan ketat, maka eh, pada baris yang pertama itu saya mengisi angka eh, berukur 80 yang didapat pada ISO, dan AC RE untuk kedua baris tersebut itu ada di eh, 6 dan 10 untuk yang pertama, dan yang kedua itu adalah 15 dan 16. Oke, untuk sheet selanjutnya. Pada metode SSP, keputusannya sangat sederhana. Jika dari 125 sampel ditemukan cacat atau kurang dari atau sama dengan 12, lot diterima. Jika 13 lebih, lot ditolak. Pada metode DSP, prosesnya ada dua tahap. Di tahap pertama dengan 80 sampel, jika cacat maksimal 6 lot, maka diterima. Jika 10 atau lebih, maka ditolak. Namun jika temuan cacat hanya berjumlah 7 dan 8 dan 9, keputusannya menggantung sehingga kita harus mengambil 80 sampel kedua. Setelah digabung, jika total temuan cacat maksimal 15 lot, maka diterima. Jika 16 ke atas, lot ditolak. Oke, untuk sheet selanjutnya. Masuk di perhitungan probabilitas. Di sini saya menggunakan eh, di sini untuk tabel sheet nomor 3 ini menggunakan rumus sama dengan Poisson titik di Excel. Itu adalah nilai rata-rata atau didapat dari perkalian N dengan AQL saya. AQL saya adalah 6,5%. Pada SSP adalah peluang menerima lot dihitung didapatkan angka 0,930. Risiko perusahaan, yaitu peluang menolak lot yang sebenarnya baik adalah 1 min PA, yaitu 0,70 atau 7%. Pada DSP, untuk masing-masing sampel adalah 5,2.
Peluang diterima tahap 1 adalah probabilitas temuan maksimal 6. Sedangkan peluang yang diterima tahap 2 adalah probabilitas gabungan yang dari kondisinya bersyarat. Misalnya temuan 7 di tahap 1 dikali temuan maksimal 8 di tahap 2. Setelah dijumlahkan, total peluang terima lot DSP adalah sekitar 91,56% dengan resiko perusahaan sekitar 8,44%. Oke, untuk sheet selanjutnya nomor 4. Di sheet ini saya akan melakukan simulasi dengan menaikkan nilai proposal cacat secara bertahap mulai dari AQL 6,5% ke atas. Tujuannya ada dua. Pertama, mencari resiko konsumen. Perusahaan menetapkan batas resiko konsumen 10% dari tabel simulasi saya mencari nilai P, di mana peluang penerimaan turun mendekati 0,10 atau 10%. Nilai P pada titik itulah yang menjadi CRQ. Dan yang kedua, untuk mencari AOQL atau maksimal rata-rata mutu lot, saya menghitung nilai average outgoing quality atau AOQ untuk setiap titik simulasi menggunakan rumus yang mengalihkan PA, proporsi cacat, dan sisa lot yang tidak diinspeksi nilai puncak pada kolom. Inilah yang menjadi terburuk kualitas yang mungkin lolos pada AOQL atau average outgoing quality. Oke, untuk sheet selanjutnya. Nah, di sini adalah hasil rangkuman apabila kita sudah menyelesaikan sheet nomor 4. Lanjut saja untuk sheet yang terakhir, sheet nomor 6. Di sheet ini adalah langkah terakhir dari analisis biaya dan perbandingan untuk menghitung biaya. Saya harus menghitung average total inspection atau ATI ya terlebih dahulu, yaitu rata-rata jumlah unit yang benar-benar diinspeksi dalam jangka panjang. Biaya yang muncul terdiri ada dari dua komponen, yaitu biaya inspeksi didapat dari nilai ATI dikalikan ongkos inspeksi per item. Dan yang kedua ada biaya non-conforming atau retur didapatkan dari nilai AOQ dikalikan lot size biaya penanganan retur. Nah, untuk kesimpulan pada materi hands-on acceptance sampling yang belum saya selesaikan ini karena adanya keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman saya terhadap materi hands-on pada kali ini. Jika dihadapkan pada dua pilihan ini, saya merekomendasikan PT Putra Sejahtera untuk menerapkan metode Double Sampling Plan atau DSP. Alasannya, meskipun DSP memiliki resiko perusahaan yang sedikit lebih tinggi dan peluang meloloskan barang cacatnya yang secara teoritis sedikit lebih besar, DSP terbukti jauh lebih efisien secara operasional. Mayoritas keputusan pada DSP sudah bisa diambil hanya dengan mengecek 80 sampel di tahap pertama, sehingga menekan nilai ATI secara signifikan dibandingkan keharusan mengecek 125 sampel sekaligus pada SSP. Efisiensi beban inspeksi ini membuat total biaya ekspektasi pada DSP menjadi lebih rendah dan menguntungkan perusahaan. Sekian, terima kasih pada penjelasan materi hands-on tentang acceptance sampling pada mata kuliah PPM atau pengendalian penjaminan mutu. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian, terima kasih.